Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari bersama-sama di pagi hari yang indah ini kita bersatu hati. Kita mau bersama-sama berdoa dan memuji Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah, Bapa kami yang penuh dengan kuasa. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami mau letakkan beban hidup kami Tuhan, untuk bersama-sama kami menyembah Engkau. Kiranya Engkau hadir di hati, di pikiran kami dan di tempat ini Bapa. Amin. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelekkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelekkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelekkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu,
terima kasih Yesus, Allah Roh Kudus, buat setiap penyertaan-Mu di dalam pujian kami Tuhan. Kami percaya pujian-Mu Tuhan akan harum Tuhan untuk Engkau Bapa. Dan saat ini Bapa, kami mau bersama-sama Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami sungguh percaya firman-Mu akan tertanam Tuhan dan berbuah di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Mari hari ini saya mengajak setiap kita membuka di Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-8. Kisah 1 ayat yang 8, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Kalau kita mempelajari di dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus itu sudah ada sejak dari semula. Buktinya kalau kita membaca di kitab Kejadian, di situ dikatakan bahwa pada masa penciptaan Roh Kudus dikatakan melayang-layang di udara. Kemudian saudara, pada zaman Perjanjian Lama juga bahwa orang yang bisa menerima Roh Kudus atau dihinggapi oleh Roh Kudus adalah orang-orang tertentu atau orang-orang yang secara tanda kutip itu terpilih, ya. Contohnya ada Saul, ya. Dikatakan bahwa ketika Saul kepenuhan dihinggapi oleh Roh Kudus, dikatakan Saul itu apa? Berubah menjadi manusia yang lain. Dan dikatakan saat itu Saul kepenuhan Roh Kudus, sehingga dia dikatakan seperti seorang nabi pada waktu itu. Juga pada waktu itu kita melihat kisah daripada Simson. Simson juga orang yang secara tidak langsung dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi saudara, yang luar biasa di zaman Perjanjian Baru sampai hari ini, Roh Kudus bukan lagi hinggap, tetapi dikatakan Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup orang percaya. Buktinya di mana? Mari saya mengajak kita melihat di 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-19. Dikatakan seperti ini. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Jadi saudara, kalau di masa Perjanjian Lama, Roh Kudus hanya menghinggapi orang-orang tertentu, mengurapi orang-orang tertentu, orang-orang yang terpilih. Tetapi di masa Perjanjian Baru sampai hari ini, di masa anugerah, Roh Kudus itu diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Karena dikatakan kita ini adalah baitnya Roh Kudus, di mana Roh Kudus bukan hinggap tetapi tinggal di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul tadi dikatakan di 1 ayat 8 tadi bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Kata kuasa di sini dipakai dari akar kata dunamis, ya, atau dinamit. Kalau kita mengetahui bersama bahwa dinamit itu dipakai untuk apa? Menjadi bahan peledak untuk meledakkan bukit-bukit batu, ya, menghancurkan bukit-bukit batu. Dan kalau kita lihat di sini saudara, ketika para murid itu terima Roh Kudus, mereka terima kuasa, lalu para murid ini diubahkan menjadi seseorang yang berbeda, seseorang yang luar biasa, seseorang yang melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang ajaib. Kalau dulu mereka hanya bisa melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, mujizat dan sebagainya.
Tetapi setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan, para murid yang menanti-nantikan dan menerima kuasa Roh Kudus itu, mereka tiba-tiba diubahkan, juga memiliki sesuatu yang luar biasa dalam hidup mereka. Pelayanan mereka diubahkan. Dikatakan mereka memiliki kuasa untuk menjadi saksi. Sehingga ketika mereka menyaksikan tentang Yesus, mereka tidak lagi berjalan dengan pribadi mereka, tetapi ada kuasa Tuhan yang luar biasa yang menyertai mereka. Salah satu contoh yang luar biasa itu Petrus, saudara. Kita bisa melihat pribadi Petrus. Petrus seseorang yang dulunya murid Yesus yang cukup dekat, ya. Tetapi kedekatan ini pun akhirnya menjadi sesuatu yang dalam tanda kutip itu buruk buat hidupnya. Kenapa? Karena pada saat Yesus ditangkap, Petrus menyangkal. Petrus mengkhianati Yesus. Petrus meninggalkan Yesus. Petrus meninggalkan Yesus kenapa? Karena ketakutan. Takut kalau dia juga ditangkap dan memiliki nasib yang sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi ketika Petrus menerima kuasa Roh Kudus, ketika Petrus terima Roh Kudus dalam hidupnya, tiba-tiba dia diubahkan menjadi seseorang yang berani untuk menyaksikan tentang Yesus. Bahkan bukan hanya menyaksikan siapa Yesus dengan berapi-api, dengan menggebu-gebu, ya. Dia menjelaskan sedemikian rupa siapa Yesus, tetapi di dalam pelayanannya ada kuasa Tuhan yang menyertainya. Sehingga ketika dia berkhotbah, saudara, dikatakan sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Bahkan juga di dalam kisah perjalanan pelayanan Petrus, bayangannya saja bisa menyembuhkan orang yang sakit. Kalau dulu boro-boro ya menyembuhkan, karena dia takut. Tetapi ketika dia terima Roh Kudus, bayangannya pun bisa menyembuhkan orang yang sakit. Nah, saudara percaya kalau hidup kita hari-hari ini dipenuhi Roh Kudus, saya percaya hidup kita juga akan mengalami keubahan yang daripada Tuhan. Dan saya percaya bukan hanya mengalami keubahan, tetapi hidup kita pasti juga akan menerima kuasa untuk menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Dan saya juga percaya orang yang hidup menerima Roh Kudus, tinggal dalam Roh Kudus, dan Roh Kudus tinggal dalam hidupnya, pasti akan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Ada karunia-karunia yang termanifestasi dalam setiap kehidupan kita. Kita akan diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mengusir setan. Kita diberikan karunia oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kita diberikan karunia Tuhan untuk memiliki kepekaan bagaimana membedakan roh. Kita diberikan karunia oleh Tuhan bagaimana kita bisa bernubuat dan sebagainya. Kenapa? Karena dalam hidup kita ada Roh Kudus. Untuk itu mari hari-hari ini minta kepada Tuhan supaya hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, saya percaya ketika hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kuasa yang luar biasa itu saya percaya pasti mengalir dalam kehidupan kita. Dan biarlah hari ini kita sudah belajar sesuatu. Saya akan ulangi kisah para rasul 1 ayat 8, dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Selamat melayani dalam kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.